Mikroorganisme yang terlihat di video ini adalah Pagus sp, suatu mikroorganisme yang masuk ke dalam kelompok Euglenophyta pada Protista. Sebagian besar spesies yang masuk ke dalam Euglenophyta adalah jenis protozoa berflagela yang tidak berwarna dan merupakan organisme non-fotosintetik, atau yang lebih dikenal dengan euglenoid heterotroph. Misalnya adalah Dinema dan Peranema, yang bahkan kedua spesies ini mampu memangsa mikroorganisme eukariotik. Tapi, kelompok dari Euglenophyta yang sangat mudah dijumpai adalah golongan mikroorganisme fotosintetik berflagela, antara lain dari Euglena dan Pagus seperti yang akan kita bahas di video ini. Pagus sp memiliki ciri khas, memiliki klorofil atau zat warna hijau untuk fotosintesis, memiliki satu buah bintik mata di bagian depan yang dinamakan dengan stigma, memiliki flagela pendek di bagian belakang dan memiliki bentuk pipih seperti daun pada tumbuhan. Pagus juga memiliki permukaan sel yang kaku sehingga Pagus memiliki bentuk yang tetap. Pagus dan mikroorganisme lainnya yang masuk ke dalam kelompok Euglenophyta hidup pada perairan terbuka atau bisa juga menempel pada permukaan substrat. Pagus hidup pada perairan yang kaya akan bahan organik terlarut sehingga kebutuhan akan vitamin seperti vitamin B1, thiamin dan B12, serta cyanocobalamin dapat terpenuhi dengan cara memanfaatkan aktivitas dari bakteri yang merombak bahan organik terlarut. Pagus merupakan mikroorganisme uniseluler, yang artinya dalam satu individu hanya terdiri dari satu buah sel dan satu buah nukleus saja. Ciri khas dari Pagus adalah memiliki bentuk seperti daun yang tipis dan memiliki bentuk hampir bulat. Kandungan bahan organik di suatu perairan dapat mempengaruhi keberadaan dari Euglenophyta termasuk Pagus sp. Contohnya, berkaitan dengan kadar oksigen dan karbon dioksida yang berada di perairan sungai. Konsentrasi karbon dioksida dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dari Euglenophyta. Semakin banyak jumlah karbon dioksida, maka pertumbuhan sel dari Pagus akan semakin baik dan cepat, karena Pagus membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Namun, dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika konsentrasi dari karbon dioksida yang terlalu jenuh akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan jumlah sel dari Pagus. Hal ini menunjukkan bahwa Euglenophyta termasuk Pagus sp memerlukan kadar karbon dioksida yang benar-benar sesuai dengan pertumbuhannya. Pagus mampu hidup pada suhu optimum, yaitu pada suhu sekitar antara 20–30 derajat Celcius. Namun, suhu ini dapat berbeda-beda tergantung pada lokasi perairan, komposisi zat kimia di perairan, cadangan makanan yang terkandung, serta pigmen dan sifat fisiologis yang dimiliki oleh mikroalga termasuk Pagus sp. Sedangkan pH lingkungan yang bisa mendukung kehidupan dari mikroalga termasuk Pagus sp memiliki pH rentang antara 6–9. Gambar ini adalah berbagai jenis spesies dari genus Pagus. Jadi,
Pakus tidak hanya terdiri dari satu jenis spesies, tetapi banyak spesies. Setiap spesies dari genus Pakus memiliki ciri morfologi dan molekuler yang berbeda dari yang lainnya. Jika dilihat dari gambar ini, dari genus Pakus terdiri dari 34 spesies yang berbeda. Sampai saat ini, saya belum menemukan dengan pasti Pakus yang ada di video ini masuk ke dalam spesies Pakus yang mana. Jika Anda menemukan kesamaan ciri dari Pakus yang ada di video dengan yang ada di gambar, silahkan beri komentar di kolom komentar dengan menyebutkan nomor pada gambar. Nanti dapat kita diskusikan untuk menentukan masuk kemana spesies Pakus ini. Genus Pakus pertama kali diklasifikasikan oleh ahli biologi Perancis yaitu Félix Dujardin pada tahun 1841. Félix Dujardin pertama kali menerbitkan temuan genus ini dalam jurnal ilmiah yaitu Histoire naturelle des Zoobites infusoires pada tahun 1841, yang akhirnya memisahkan antara genus Pakus dengan genus Euglena. Pemisahan ini didasarkan pada morfologi tubuh yang kaku, datar, dan berbentuk daun serta tidak memiliki pirenoid seperti pada kelompok genus Euglena. Pakus longicauda adalah salah satu spesies pertama dari genus yang ditemukan dan digunakan sebagai spesies holotipe saat mendeskripsikan genus Pakus. Meskipun Pakus dapat berenang bebas di air dengan memanfaatkan flagelanya seperti hewan pada umumnya, namun nyatanya Pakus melakukan reproduksi dengan cara aseksual. Reproduksi aseksual dari Pakus yaitu dengan cara pembelahan secara longitudinal dari puncak sel menuju ke pangkal sel. Selama proses pembelahan sel sampai proses sitokinesis selesai sempurna, kedua sel dari Pakus akan tetap menyatu sehingga terlihat seolah-olah memiliki kepala dua. Saat proses sitokinesis telah selesai sempurna, barulah Pakus akan melepaskan diri dari Pakus yang satunya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya di Under Microscope. Jangan lupa untuk mendukung channel Under Microscope agar bisa berkembang terus-menerus dan bisa upload secara konsisten dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda. Sampai jumpa pada video-video berikutnya di Under Microscope.